Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat senang dan bahagia sekali bisa kembali bertemu dengan Anda sekalian. Kita akan mentadaburi bersama kisah-kisah Al-Qur'an. Kisah kali ini adalah kisah para pemilik kebun yang hasilnya sangat luar biasa sekali. Mereka adalah anak dari seorang yang dulu memiliki kebun. Bapaknya adalah orang yang soleh, memiliki 5 orang anak. Ya, ketika bapaknya masih hidup, kebunnya ini hasilnya sepertiga ditanam untuk bibit kembali, sepertiga digunakan untuk menafkahi diri dan keluarganya, dan sepertiga disedekahkan, dizakatkan atau diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Sampai akhirnya mereka wafat. Dia wafat, sang bapak ini meninggalkan 5 orang anak. Ketika sudah berjalannya waktu, ternyata 5 orang anak ini berbeda-beda persepsinya dengan harta pembagian yang dulu dilakukan oleh bapak mereka. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qalam, "Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah." Bahwa Quraisy diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diujinya para pemilik kebun. Ashabul jannah di sini disebutkan oleh para mufasir yaitu salah satu tempat di Son'a, ya, di negeri Yaman, di ibu kota Yaman sekarang. Wilayahnya masih wilayah Son'a. Ketika hasil pertaniannya sangat luar biasa, kebunnya sangat luar biasa sekali, sampai akhirnya mereka berselisih, bahwa sebagian mengatakan dulu bapak itu salah, itu kan harta milik kita, kebun milik kita, kenapa dibagi-bagi kepada fakir dan miskin? Mereka nggak berhak, gitu kan. Ini anak pertama dan kedua begitu. Begitu juga yang ketiga dan keempat. Anak yang paling tengah ini yang mengikuti jejak kesolihan bapaknya. Disebutkan di situ, ya. Mereka akhirnya dirudung rasa bakhil terhadap harta. Takut kalau hartanya disedekahkan kepada fakir dan miskin itu akan menjadi miskin. Sampai akhirnya mereka bersumpah untuk memanen hasil kebun mereka tidak diketahui oleh orang-orang miskin. Mereka berpagi-pagi, wagodau, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ala hardin qadirin. Di pagi hari mereka bergegas. Jangan sampai fakir dan miskin datang ke kebun minta-minta. Padahal seberapa sih yang diminta oleh fakir dan miskin, gitu ya. Kalau kita punya sawah, kita punya kebun, dikasihkan, itu kan jadi berkah gitu. Tapi kadang yang bukhul begitu. Na'udzubillah, ya, setiap orang punya itu, ya. Kita punya sifat bakhil gitu. Tapi kalau tidak dilatih dengan infak dan sedekah, kebakhilan ini akan menghancurkan diri kita sendiri. Ya, dan ini yang dicela dan kita berlindung kepada kebakhilan. Sampai akhirnya mereka datang, ya, bergegas, wala yastafnun, tidak mengucapkan insya Allah besok saya akan panen. Pagi-pagi sudah berniat. Ketika panennya dipanen dan tidak ada seorang miskin dan fakir pun yang bisa minta. Jadi mereka berpagi-pagi. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala jelasan fangtolaku wahum yatakhafatun, dengan mengendap-endap, artinya sembunyi-sembunyi, biar nggak ada satu orang fakir atau miskin pun yang tahu kalau kita sedang panen, ya. Falamma ra'auha qalu inna ladhalun. Allah sesatkan ketika menuju ladang atau kebun mereka. Ketika sampai di kebun mereka yang tadinya berharap panen raya, ternyata tanahnya itu menjadi tanah yang seperti terbakar. Allah turunkan azab, Allah gantikan itu. Saya pernah ditunjukkan oleh salah seorang teman yang setelah datang dari tempat ini, katanya ya, diajak oleh seorang teman, ya, ketika kita dulu belajar di Yaman, ya, ini loh tanah dari Ashabul Jannah. Ternyata tanahnya itu terbakar seperti ini ya. Kalau teman-teman bakar batu bata yang tidak jadi, yang nggak jadi kan warnanya merah ke orangan gitu ya. Ini yang
hitam begitu. Benar-benar tidak ada tanaman yang tadinya subur makmur. Nah begitulah ya, ketika kebakhilan terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala itu membawa petaka. Kemudian qala ausatuhum, ya setelah melihat mereka enggak, kita enggak tersesat, ya memang begini. Akhirnya mereka menyesal dengan apa yang mereka lakukan, yang mereka perbuat itu, bahwa kebakhilan itu tidak memberikan manfaat bagi mereka. Akhirnya mereka berkata, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin, dulu kita zalim dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan mereka akhirnya ya bertobat pada saat itu, tapi sudah apalah daya, sudah Allah jadikan itu. Dan mereka berharap ya, asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ganti nanti di akhirat kalau memang mereka bertobat secara taubatan nasuha. Tapi ala kulli hal, pelajaran yang bisa kita ambil teman-teman sekalian, bahwasanya kebakhilan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala ya, ini satu kisah kepada orang-orang yang memiliki harta yang wajib dizakati, yang wajib diberikan atau ditunaikan haknya, tunaikanlah. Insya Allah itu tidak akan mengurangi keberkahan harta kita. Adapun kebakhilan ini harus dilawan, harus dicoba ditepis ya. Memang setiap kita punya sifat bakhil itu, tidak bisa dipungkiri itu. Tapi kalau kita tidak membiasakan diri dengan sedekah, melatih diri dengan berbagi, nggak akan bisa itu hilang dari diri kita. Yang namanya dermawan itu kan terbiasa, dia membiasakan diri berdoa sama Allah agar diberikan sifat kedermawanan ini. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi inspirasi, menjadikan kita orang-orang yang suka dan cinta berbagi dengan apa saja. Kalau kita bisa berbagi dengan harta, lakukanlah. Berbagi dengan ilmu, lakukanlah. Dengan nasihat, lakukanlah. Itu insya Allah kan menjadikan kita berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.